Halo Milanisi, terima kasih buat lu yang udah ngeklik video ini. Matteo Gabbia itu terima panggilan pertamanya untuk timnas Italia dan akhiri paceklik AC Milan selama 600 hari. Buset dah. Hari ini Luciano Spalletti itu telah mengumumkan skuad tim nasional Italia yang terbaru gitu ya. Dan AC Milan akan sangat senang melihat Matteo Gabbia terpilih karena beberapa alasan. Nah, sudah hampir 600 hari sejak terakhir kali itu Milan mengatakan bahwa mereka memiliki perwakilan yang masuk dalam skuad Gli Azzurri untuk kualifikasi Euro 2024. Nah, tapi hari ini kita dapat mengubahnya dengan Spalletti menunjuk bek tengah tersebut dalam skuadnya untuk pertandingan Nation League mendatang gitu ya. Setelah terakhir pertandingan lawan AC Milan lawan Fiorentina. Nah, setelah Sandro Tonali, pemain terakhir yang mendapatkan panggilan untuk timnas Italia itu justru cabut dari Milan ke Newcastle. Muncullah pertanyaan tentang siapa perwakilan AC Milan berikutnya gitu ya. Dan sangat sedikit banget orang yang menyarankan Matteo Gabbia justru. Nah, tapi hampir 15 bulan setelah Tonali cabut, nggak ada pemain Milan yang dipanggil lagi ke timnas Italia. Ya ampun. Nah, kesamaan antara Sandro Tonali sama Matteo Gabbia itu kelihatan jelas banget ya. Dua-duanya itu mencintai AC Milan gitu ya. Dan ada pertanyaan tentang potensinya si Matteo Gabbia untuk mengenakan ban kapten suatu hari nanti. Seperti kayak Tonali gitu ya. Nanti ketika jadi umur 30-an mungkin setelah mencetak gol kemenangan melawan Inter waktu itu, posisinya di Rossoneri juga nggak lebih aman dan dengan kontrak baru yang diharapkan pada suatu saat gitu ya. Segalanya berjalan dengan sangat baik untuk Matteo Gabbia. Ini sebenarnya sih aman-aman aja. Tapi posisinya ya masih gantian. Selama musim panas, Italia tuh nggak punya perwakilan dari Milan. Nggak ada. Dan banyak yang mempertanyakan. Sekarang, dengan adanya Matteo Gabbia dan Milan di antara timnas Italia, udah nggak ada dipertanyakan lagi kan? Ya nggak apa-apa gitu nggak dimainin. Setidaknya ada nama wakil dari Milan ke timnas Italia gitu. Oh iya, Daniel Maldini juga dipanggil ke timnas Italia untuk pertama kalinya. Dan akhirnya dinasti Maldini itu berlanjut ke timnas Italia. Keren. Nah, Pierre Kalulu nih, kenapa Milan memutuskan Pierre Kalulu cabut ke Juventus? Nah, keputusan untuk mengizinkan Pierre Kalulu untuk meninggalkan AC Milan itu justru bikin bingung para Milanisti gitu ya. Tapi ketika mempertimbangkan pemain Perancis itu bergabung dengan tim rival ke Juventus, dari Milan ke Juventus, pertanyaannya itu langsung menjadi lebih keras. Loh, kok malah jadi lebih keras? Hari ini sebuah laporan telah mengungkapkan alasan kenapa Rossoneri berpisah dengan Pierre Kalulu gitu ya. Dari Milan ke Juventus. Ketika Pierre Kalulu bermain untuk Milan, dia bersinar. Nah, selama satu musim Scudetto itu aja gitu, dia menunjukkan kualitas terbaiknya. Tapi setelah itu dia melawan cederanya gitu ya. Nah, Rossoneri itu justru jarang melihat Pierre Kalulu tampil pada level terbaiknya. Ya meskipun dia pilihan yang fantastik untuk dimiliki Milan, tapi sering cedera ini Kalulu. Nah, selama pramusim, pelatihnya Milan, Paulo Fonseca, itu dilaporkan mengujinya di bek kanan menambah kualitas ekstra khusus buat Kalulu. Dan pada waktu yang sama, Emerson Royal akhirnya bergabung dengan Milan. Ya, padahal Kalulu masih bisa memainkan peran di sisi bek tengah gitu ya. Walaupun bek kanan buat rotasi ya itu juga penting sih sebenarnya. Nah, Kalulu juga bisa jadi bek tengah nih. Tapi beberapa orang mungkin berpendapat bahwa
pertahanan akan membengkak kalau dia masih ada di situ, kalau dia masih bertahan di Milan. Nah, terlepas dari itu, AC Milan memutuskan bahwa kepindahannya akan menjadi hal terbaik bagi semua pihak, ya antara Milan dan Kalulu gitu ya. Nah, ada sebuah laporan, ini menurut laporan dari Calcio Mercato. Alasan kepindahan Pierre Kalulu dari AC Milan ke Juventus untuk musim ini adalah Ibrahimovic lebih suka sama Strajnja Pavlovic. Nah, selain itu, harga Kalulu juga lumayan. Kalau dia cabut dari Milan secara permanen, Milan bakalan mendapatkan angka mendekati 22 juta euro untuk kepergiannya. Ya makanya daripada nggak kepake, mending dijual aja ya. Walaupun Kalulu di Juventus statusnya sih sebagai pemain pinjaman ya, tapi ada hitam di atas putih antara Milan dan Juventus. Nah, hal itu tidak dianggap sebagai kesepakatan yang buruk. Makanya baik nih antara Kalulu sama Milan dan juga Juventus sih sebenarnya. Nah, sekarang Pierre Kalulu sejauh ini itu tampil bagus tuh di Juventus, dan Milanisi sekali lagi mempertanyakan kenapa Rossoneri mengizinkannya pergi dengan persyaratan yang menguntungkan bagi Nyonya Tua atau Juventusnya sendiri gitu, dengan opsi pembelian Juventus yang sudah dibicarakan gitu. Milan mungkin telah membuat kesalahan yang nggak bisa dia perbaiki lagi, udah, karena ada hitam di atas putih, bisa aja Kalulu ke Juventus secara permanen gitu ya. Nah, menurut gua selama Emerson Royal mainnya masih ngaco, Milanisi pasti rindu dengan sosok Kalulu. Tapi misalkan Emerson Royal tampil bagus, gue yakin itu pada lupa sama Kalulu. Lagian kan masih ada Calabria, Il Capitano. Ruud Gullit nih ya. Ruud Gullit, legendanya AC Milan, Ruud Gullit menyarankan Joshua Zirkzee pilih Milan ketimbang MU. Udah telat. Selama musim panas, AC Milan itu berupaya tuh mencoba terus-terusan merekrut Joshua Zirkzee setelah berbulan-bulan, tapi Milan kalah dalam upaya mendapatkan tanda tangannya yang lebih pilih ke Manchester United. Tapi mantan pemain Rossoneri, legendanya ini Ruud Gullit, yakin bahwa ini adalah langkah yang salah buat si Joshua Zirkzee. Lu salah Zirkzee, harusnya pilih Milan. Usaha Milan untuk merekrut Zirkzee itu dimulai waktu tahap awal musim 2023-2024 dengan para pencari bakat dikirim untuk menyaksikan permainannya menjelang kemungkinan kepindahannya pada bulan Januari waktu itu ya. Nah, akhirnya Rossoneri memutuskan untuk tidak melakukannya saat itu dan malah menargetkan kepindahan pada musim panas ketika mereka mungkin akan memiliki pelatih kepala baru gitu ya. Stefano Pioli cabut, ya mungkin Paulo Fonseca datang, masuklah Zirkzee. Ternyata enggak. Nah, ketika musim panas tiba, Rossoneri tampaknya berada di posisi yang tepat untuk mendatangkan pemain asal Belanda itu ke lini depan mereka. Dan ketika ada yang menyarankan bahwa dia lebih memilih pindah ke Serie A daripada ke Premier League, ya hal itu hanya meningkatkan kepercayaan dirinya atau kepercayaan si Joshua Zirkzee. Lu tetap di Serie A aja, jangan ke Premier League gitu ya. Tapi masalahnya dengan biaya komisi yang gede, bikin Milan itu mencari tempat lain. Justru Manchester United tuh masuk. Nah, Gullit menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa ini adalah keputusan yang salah buat Joshua Zirkzee. Dan untuk berpikir bahwa di tempat Morata bisa jadi itu Joshua Zirkzee atau bukan juga Tammy Abraham yang udah lama menjadi pilihan utama Rossoneri. Nah, Ruud Gullit bilang kayak gini. Katanya gini, akan lebih baik jika Joshua Zirkzee mengatakan iya kepada Milan daripada pindah ke Manchester United di Inggris.
Dia tahu Serie A, nih. Dan beberapa musim lagi di liga ini akan sangat berguna untuk pendewasaannya gitu. Harusnya dia pilih Milan. Sekarang dia malah berada di klub yang memiliki begitu banyak masalah dan itu tidak memfasilitasi pertumbuhannya. Jadi udah malah jadi nyemplung tuh ke MU. Saya berharap ia berhasil membalikan tren setelah masa sulitnya. Joshua Zirkzee itu bagus, tidak diragukan lagi. Tapi di Manchester United sulit untuk tampil baik pada momen seperti ini dalam sejarah. Kata Gullit gitu. Semenjak Joshua Zirkzee pilih MU daripada Milan, gue kira dia itu bahagia gitu ya dengan pilihannya. Ternyata enggak, dia justru malah kena mental di MU. Ultras, gue mau ngebahas Ultras nih. Presiden Lazio desak Milan dan Inter pilih legalitas, perlu bikin undang-undang katanya. Nah, Ultras AC Milan dan Inter telah menjadi topik hangat dalam beberapa hari terakhir dengan laporan yang menyatakan bahwa kedua kelompok penggemar tersebut itu telah mengambil bagian dalam kegiatan ilegal. Dan Presiden Lazio, Claudio Lotito, itu telah mendesak kedua klub itu untuk membantu pihak hukum setempat. Nah, emang sih ya, udah beberapa hari sejak kantor kejaksaan menggerebek properti beberapa Ultras Milan dan Inter yang menyebabkan penangkapan 19 orang dan ceritanya mulai terkuak. Awalnya gue pikir malah 16 orang gitu. Nah, melihat beberapa anggota Kurvasut dan Kurvanort diberi daspo. Nah, ini gue juga belum tahu nih daspo. Dan dengan laporan kegiatan di San Siro terkait tindakan lebih lanjut gitu ya. Dalam beberapa hari atau bisa jadi minggu mendatang, minggu ke depan akan ada lebih banyak hal yang muncul dari kasus ini. Waduh. Dan ketika berbicara dengan Sky sebelum pertandingan Lazio lawan Nice, Claudio Lotito mendesak kedua klub Milan dan Inter untuk mendukung penyelidikan dan menyerukan undang-undang untuk diperkenalkan gitu. Dan kata-kata Presiden Lazio ini telah disampaikan sama Milanius. Nah, Presiden Claudio Lotito ini bilang gini sama wartawan, "Saya tidak tahu faktanya, saya tidak bisa menghakiminya. Saya hanya bisa mengambil posisi yang jelas. Seperti yang saya lakukan sejak saya menjadi Presiden Lazio. Anda harus memilih antara legalitas dan ambil keputusan. Dan bagi klub sangat wajib untuk memilih legalitas." Katanya kayak gitu. Terus dia juga tetap ditanya sama wartawan Sky. Dia jawab kayak gini, "Legalitas berarti menyingkirkan semua orang yang menggunakan sepak bola sebagai sumber keuntungan. Ada serangkaian kegiatan ilegal di sana yang mengarah pada penurunan nilai-nilai olahraga dan masalah keamanan dan ketertiban umum. Kita perlu memberlakukan undang-undang untuk mencegahnya." Jadi dia butuh undang-undang nih, Presiden Lotito ini. Ya harus butuh sama Milan sama Inter juga. Buset dah. Berita soal Ultras makin kesini makin kacau, Mas. Sebagai Milanisti, ya mungkin kalian lupa nih dengan perseteruan Paolo Maldini sama Kurvasut itu di tahun 2005. Waktu lawan Liverpool kalah di penalti. Nah, perseteruan Paolo Maldini dengan Kurvasut Milano berlanjut saat final Liga Champions 2005 di Istanbul. Saat itu ada kabar yang beredar bahwa anggota Kurvasut Milano menjual tiket yang dimiliki sama Maldini itu ke Liverpool, tapi dengan harga yang lebih mahal. Nah, kabar ini terdengar sama Maldini dan membuatnya itu gregetan gitu sama tingkah lakunya Kurvasut Milano. Dan Maldini menganggap bahwa Kurvasut Milano merupakan sekelompok fans yang mata duitan. Nah, nggak lama dari kejadian itu,
Maldini disamperin nih sama Courvoisier Milano di bandara Malpensa untuk mendesak dia minta maaf ke mereka, gitulah intinya. Tapi Paolo Maldini justru menolak minta maaf atas apa yang dia ucapkan kalau ultras mata duitan. Perseteruannya Maldini dengan supporter garis keras ini telah berhenti di tahun maksud gua nggak berhenti di tahun 2005. Tahun 2007 saat AC Milan akan berhadapan lagi dengan Liverpool pada partai final Liga Champions 2007. Sebagian anggota Courvoisier Milano memiliki masalah dengan aparat keamanan di Athena dan Paolo Maldini memilih untuk tidak ikut campur tangan terhadap masalah tersebut dan memilih udah gua angkat tangan, terserah lu mau ngapain. Setelah kejadian itu, Courvoisier Milano memboikot beberapa pertandingan AC Milan selama musim 2007 sampai 2008. Nah, tahun 2009 adalah puncaknya perseteruan antara Courvoisier Milano dengan Paolo Maldini. Saat itu, Maldini memainkan laga terakhirnya nih bersama AC Milan di San Siro. Selepas laga usai diadakan seremonial perpisahan lah ya dengan penghormatan atas pengabdian Maldini terhadap AC Milan. Tapi, ya ampun, Courvoisier Milano yang nggak senang dengan Paolo Maldini justru membentangkan sebuah jersey ya, koreo gitu ya, jersey raksasa bertuliskan Franco Baresi. Harusnya hari itu adalah menjadi hari yang indah buat Paolo Maldini. Tapi mungkin bagi sebagian pendukung Milan, nama besar seorang Maldini tidak lebih besar dari seorang Franco Baresi. Gitu.